Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqih wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Mabad tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di halaman 45. Ya, kita langsung saja. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, fa idza qila laka, jika ditanyakan kepadamu, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Faqul rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, maka katakan, Tuhanku, Rabbku adalah Allah yang telah memelihara aku dan telah memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwahu, yang tidak ada, yang aku tidak memiliki sesembahan selainnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil dari bahwasanya Tuhanku adalah Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memelihara seluruh alam semesta. Ya, Tuhan seluruh alam semesta. Wa kullu ma siwallahi alamun, dan semua yang selain Allah itu adalah alam, ya, adalah tanda dari kekuasaan Allah. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku termasuk dari satu dari alam tersebut, ya, dari tanda kekuasaan Allah tersebut. Fa idza qila laka bima arafta rabbak, jika ditanyakan kepadamu dengan apa engkau bisa mengenal Tuhanmu, faqul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka katakan, aku bisa mengenal Tuhanku dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi samawati sab'u wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma, dan di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, ya, makhluk-makhluknya adalah langit yang 7 dan bumi yang 7, dan siapa yang ada di langit dan bumi itu, dan siapa yang ada dan apa yang ada di antara langit dan bumi itu. Masya Allah, ya. Ini jawaban, ya, kalau kita ditanya siapa Allah itu. Ya. Kadang kan begitu, ya, banyak yang ditanya, Mas, Tuhanmu siapa? Allah. Lah Allah itu siapa? Mandek. Allah ya Allah, begitu. Ya. Maka jawab sekarang. Bisa kita jawab dengan paparan ini. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Ya. Terus disambung itu, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin, sampai akhir tadi. Begitu kalau ditanya Allah itu siapa. Paham, ya? Nah, sekarang kita baca syarahnya dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Qala syarih, ya, ai man huwa rabbuka alladzi khalaqaka wa amaddaka wa a'addaka wa razaqaka. Siapakah Tuhanmu yang telah menciptakanmu, membentangkan segalanya untukmu, ya, menyiapkan segala perkara untukmu, ya, dan telah memberikan rezeki bagimu. Siapa? Ya. Nah, dan yang dimaksud dengan Rabb ini terambil dari kalimat Rabba yurabbi tarbiyah dalam bahasa Arabnya, ya, masdarnya. Ya. At-tarbiyatu hiya, kata Syekh Utsaimin, dari maksud dari Rabb di sini, ya, dari masdar tarbiyah, itu maksudnya adalah ibaratun anir riayati allati yakunu biha, ya, taqwimul murabba. Yang dimaksud dengan Rabb, ya, yang berasal dari kalimat tarbiyah itu, ya, itu adalah satu ungkapan, ya, tentang pemeliharaan, yang dengan pemeliharaan tersebut, ya, akan baiklah yang dipelihara, ya, akan menjadi baik yang dipelihara itu. Ya, itulah, ya, yang disebut dengan Rabb. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini, ya, disebutkan di sini adalah Rabb. Ya, berarti Allah lah yang memelihara segala sesuatu, yang dengan pemeliharaan tersebut, ya, akan menjadi baik segalanya. Nah, wa yush'iru kalamul muallifi rahimahullahu ta'ala anna rabba ma'khudun minat tarbiyati li'annahu qala. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, mengisyaratkan, ya,
bahwa kalimat Rabb itu diambil dari masdar tarbiyah tadi, ya, di mana beliau mengisyaratkan dengan perkataannya alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi, yaitu yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Fakullul alamina qad rabbahumullahu bi ni'amihi wa addahum lima khuliqu lahu. Maka seluruh alam semesta ini, ya, sungguh telah Allah pelihara dengan nikmat-nikmatnya, dan telah Allah siapkan, ya, dan Allah telah siapkan untuk seluruh alam semesta ini, ya, untuk apa mereka diciptakan. Ya. Allah telah siapkan seluruh alam semesta ini, ya, agar mereka bisa melaksanakan tujuan penciptaan mereka. Ya. Wa amaddahum birizkihi, ya. Dan Allah lah yang telah membentangkan, menyiapkan, ya, bagi seluruh alam semesta ini rezekinya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tentang perkataan Musa, ya, percakapan Musa dan Fir'aun yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an, qala faman rabbukuma ya Musa. Ya, si Fir'aun bertanya, ya, siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Kan yang datang Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa menjelaskan, ya, Rabb kami adalah yang telah, ya, yang telah memberikan, ya, segala sesuatu bagi ciptaannya, kemudian memberi petunjuk. Ya. Jadi, ya, fakulu ahadin minal alamina qad rabbahu Allahu azza wa jalla bi ni'amihi. Ya, maka ayat ini mengandung isyarat bahwa segala sesuatu di alam semesta ini sungguh telah Allah Subhanahu wa taala pelihara, ya, dengan nikmat-nikmatnya. Ya. Jadi itulah, ya, kalimat Rabb, ya. Kalimat Rabb yang terambil dari kalimat tarbiyah. Jadi kalau disimpulkan, ya, maknanya adalah yang memelihara. Ya, ini kan mencakup, ya, dari mulai menciptakan, memberikan segala sesuatu, ya, sampai memelihara sehingga bisa baik semuanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya yang bisa melakukan pemeliharaan yang sempurna terhadap seluruh alam semesta. Ini kalimat Rabb, ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa ni'amullahi azza wa jalla, ya, ala ibadihi katsiratun la yumkinu hasruha. Dan nikmat-nikmat Allah yang dengannya Allah itu memelihara seluruh alam semesta tadi, ya, itu sangatlah banyak, yang tidak mungkin dibatasi, tidak mungkin dihitung. Ya. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, nggak akan kalian bisa, nggak akan kalian mampu. Fallahu huwallazi khalaqaka wa 'addaka wa amaddaka wa razaqaka fahuwa wahdahul mustahiqu lil ibadah. Maka Allah lah, ya, satu-satunya Tuhan yang telah menciptakan engkau, ya, telah menyiapkan segala sesuatu bagimu, telah membentangkan segala sesuatu bagimu, telah memberikan rezeki, ya, bagimu. Maka dialah, ya, kalau memang Allah itu satu-satunya yang menciptakan dan memberi segala sesuatu bagimu tadi, maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, ya, inilah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, syarah berikutnya adalah dalam kalimat wa huwa ma'budi laisa ma'budun siwahu. Allah ini adalah satu-satunya sesembahanku dan tiada sesembahan selain Allah. Aku tidak memiliki sesembahan selain Allah. Kata Syekh Utsaimin, ai wa huwa alladzi a'buduhu wa atadhallalu lahu khudu'an wa mahabbatan wa ta'dhiman. Ilah, ya, ini tolong kasih garis bawah, ya. Ilah itu adalah yang aku sembah, yang aku tunduk dan menghinakan diri kepadanya dengan penuh, ya, ketundukan, kecintaan dan juga pengagungan. Ya. Jadi ilah itu adalah Tuhan yang kita itu merasa rendah di hadapannya, yang kita menghinakan diri di hadapannya dengan 3 unsur, dengan memenuhi 3 unsur, dengan penuh ketundukan, ya, penuh kecintaan, dan penuh rasa pengagungan. Ya, jadi kalau
ya kita tunduk, kita menghinakan diri ya, kepada sesuatu dengan 3 perkara ini, tolong kasih garis bawah ya. Dengan penuh ketundukan, penuh kecintaan dan rasa pengagungan, yaitulah ya Tuhan yang kita ibadahi. Ya. Af'alu ma ya'muruni bih. Aku ya karena penuh ketundukan, kecintaan dan juga pengagungan tadi, maka aku melakukan segala yang Allah perintahkan. Wa atruku ma yanhani anhu. Dan aku meninggalkan seluruh apa yang Allah larang. Falaisa li'adun a'buduhu siwallahi azza wa jalla. Aku tidak memiliki satupun sesembahan selain Allah. Satupun Tuhan yang berhak untuk ya, dicintai, ditunduki dan ya, diagungkan selain Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ya, inilah ya, tugas para rasul. Ya, mengajak makhluk, mengajak seluruh manusia untuk menyembah Allah, untuk hanya tunduk, hanya cinta, dan juga hanya mengagungkan kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, tidaklah aku utus sebelum engkau wahai Muhammad dari para rasul illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa wahyunya? Ini wahyu yang terbesarnya, bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, tiada Tuhan ya, yang berhak untuk disembah selain Allah, maka sembahlah Allah. Kan begitu. Ini ya wahyu dari para rasul. Ya wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar mereka liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali agar mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan baginya seluruh agama. Ya. Hunafa, ya. Hunafa yaitu hanif, ya, condong kepada tauhid dan jauh dari syirik. Wa yuqimus shalat, dan mereka menegakkan salat, dan agar mereka menegakkan salat dan agar mereka membayar zakat, dan itulah agama yang kokoh. Ya. Nah, jadi itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tidak ada Tuhan selain Allah yang memerintahkan untuk menyembah dirinya, itu tidak ada. Ya, cari aja di buku-buku lain. Ya, maksudnya saya bukan memerintah untuk benar-benar membaca sendiri. Cuman kalau kita perbandingkan ya, dari literasi yang ada, tidak mungkin. Ya, tidak ada itu. Ya. Tuhan selain Allah yang memerintahkan untuk menyembah dirinya, itu tidak ada. Taib. Kemudian ya syarah berikutnya, wa dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Dalil bahwasanya Allah ini adalah satu-satunya Rabb kita adalah firman Allah Ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Kata Syekh Utsaimin, istadalla al-muallif rahimahullah liqaunillahi subhanahu wa ta'ala murabbiyan li jami'il khalqi biqaulihi ta'ala. Penulis ya berdalil bahwa Allah itu adalah pemelihara seluruh makhluknya ya, dengan firman-Nya alhamdulillahirabbil alamin, yakni al-wasfu bil kamali wal jalali wal 'azamati lillahi ta'ala wahdah. Yang dimana ayat ini ada pensifatannya di dalamnya dengan kesempurnaan, keagungan dan kebesaran Allah itu hanyalah milik Allah semata. Ya. Jadi sempurna, ya. Lalu agung dan mulia itu hanyalah milik Allah semata. Dan kalimat Rabbul Alamin ay murabbihim bin ni'ami wa khaliqihim wa malikihim. Yang dimaksud dengan Rabbul Alamin adalah ya, pemelihara mereka dengan nikmat-nikmatnya ya, dan pencipta mereka dan penguasa mereka. Wal mudabbiru lahum kama syaa azza wa jalla, dan satu-satunya yang mengatur segala sesuatu, yang mengatur mereka, yaitu mengatur alam semesta dengan apa yang Dia kehendaki azza wa jalla. Ya. Jadi satu-satunya Tuhan yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur segala sesuatu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya sangat gampang sekali, kita hafal semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian, wa ana wahidun min dzalikal alam. Al-alam, dan aku adalah satu dari alam itu, kan begitu. Ya, maksud alam ya,
kullu man siwallah adalah segala sesuatu selain Allah. Itu adalah alam. Ya, wa summu alaman li'annahum alamun ala khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim. Ya. Dan segala sesuatu yang ada ini disebut alam. Kenapa? Karena mereka adalah tanda alam, ya. Alamun itu tanda artinya. Tanda akan pencipta mereka, ya, penguasa mereka dan pengatur mereka. Ya. Fa fi kulli syai'in ayatullahi tadullu ala annahu wahidun. Ya, maka dalam segala sesuatu itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu satu. Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini disebutnya alam. Ya, kenapa? Karena menjadi tanda bagi sang penciptanya. Ya, kita ini alam, ya, karena kita ini tanda. Ya, bagi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa bikin makhluk kayak kita? Ya, tangannya, hidungnya, matanya, ya, bahkan Masya Allah ya, rambut kita ini. Ya, ini kalau mau benar-benar diteliti, siapa tuh yang bisa nyiptakan rambut seperti rambutnya manusia, menumbuhkannya, ya kok bisa panjang, ya. Kemudian apa? Ya, rambutnya pun juga masing-masing kan. Ada yang keriting, ada yang ya, lurus dan sebagainya. Ya. Jadi kalau mau kita benar-benar lihat dalam diri kita ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengatakan dalam satu ayat, wa fi anfusikum ayatun. Di dalam diri kalian itu ada tanda kekuasaan Allah, ya. Kalau kita lihat mata kita, ya Masya Allah ya, hanya seperti bola ini tapi bisa kita pakai untuk melihat. Ini siapa yang bisa menciptakan? Tidak ada. Kita lihat gunung, siapa yang bisa bikin seperti itu? Kita lihat lautan, siapa yang bisa mengumpulkan air sebanyak itu? Ya, kita lihat langit, siapa yang bisa bikin bangunan tanpa tiang? Masya Allah. Kita lihat bumi yang kita injak, siapa yang bisa membuat struktur tanah seperti bumi yang kita injak? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Maka satu-satunya yang berhak untuk kita sembah adalah Allah, ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa annal mujibu bihadza wahidun min dzalikal alami wa idza kana rabbi wajaba alayya an a'budahu wahdahu. Maka aku menjawab, ya, dengan ini, ya, bahwa aku itu adalah satu dari tanda kekuasaan Allah ini. Ya. Maka kalaulah kita telah tahu bahwa Allah lah yang memelihara kita, yang menciptakan kita, memberi rezeki kita, mengatur kita, maka ya, wajiblah bagi kita untuk menyembahnya semata, tidak menyembah selainnya. Itulah kewajiban kita. Kemudian fa idza qila laka bima arafta rabbak, dilanjutkan, jika ditanyakan kepadamu dengan apa kau bisa mengenal Tuhanmu, ya. Ai idza qila laka bi ayyi syai'in arafta Allah azza wa jalla, ya. Jika ditanyakan kepadamu dengan apa kau bisa mengenal Allah itu, fakul bi ayatihi wa makhluqatihi, maka katakan, jawablah, ya, kita bisa kenal Allah dengan tanda-tanda dan makhluk-makhluknya, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Yang dimaksud dengan ayat, ya, al-ayat jam'u ayatin wa hiyal alamatu 'ala syai'il lati tadullu 'alaihi wa tubayyinuhu. Ya. Ayat itu adalah jamak dari ayat, ya, yang maknanya adalah tanda dari sesuatu yang menunjukkan kepadanya dan menjelaskan perkara itu, ya. Jadi tanda itu yang menunjukkan kepada yang ditandai itu, kan begitu, ya, yang diisyaratkan kepadanya. Nah, wa ayatullahi ta'ala nau'ani, dan tanda, ya, ayat-ayat Allah, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah ini ada dua, ya. Kauniyatun wa syar'iyatun, kasih garis bahan ya, satu kauniyah, dua syar'iyah. Fal kauniyatu hiyal makhluqat, maka yang dimaksud dengan tanda kauniyah, ya, itu adalah makhluk, ya. Wa syar'iyah, dan tanda syar'inya, ya, ayat-ayat syar'i, ayat-ayat kauniyah itu adalah makhluk, dan ayat-ayat syar'i itu adalah al-wahyul ladzi anzalahu Allah azza wa jalla ala rusulihi, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Wa ala hadza yakunu qaulul muallif rahimahullahu bi ayatihi wa makhluqatihi, ya. Dan
dengan penjelasan ini ya, maka sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penulis bi ayatihi wa makhluqati, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya ya. Min babi atfil khas 'alal 'am idza fassarna al-ayat bi annaha al-ayatul kauniyah wa syar'iyyah. Ya, ini merupakan ya, dari sisi ataf yang khusus kepada yang umum jika kita tafsirkan bahwa ayat yang dimaksud adalah ayat kauniyah dan syar'iyah. Au min bab atfil mubayyin al-mughayyir idza khassasna al-ayat bil ayati syar'iyyah wa ala kullin fallahu azza wa jalla yu'rafu bi ayatihi al-kauniyah wa hiya al-makhluqatil 'azimah wa ma fiha min ajaibi sun'ati wa baligil hikmah. Dan bisa jadi dari bab ataf yang menjelaskan perkara yang lainnya jika kita khususkan ayat-ayat itu dengan ayat-ayat syariah ya. Ala kulli hal ya, kata Syekh Utsaimin, segala sesuatu ya, baik ayat kauniyah maupun syariah ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ya, dikenali ya. Ya, maka maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala itu dikenali ya, dengan ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluknya yang besar dan apa yang ada di dalamnya dari apa keajaiban penciptaan ya, dan puncak dari hikmah ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, demikian pula Allah dikenal ya, bisa diketahui dengan ayat-ayat syariahnya, wa ma fiha minal adli, yang ayat-ayat syariah Allah itu mengandung keadilan wal al-istimali 'alal masalihi, yang mencakup seluruh kebaikan, wa daf'il mafasid ya, dan ya, mencegah segala kejelekan. Jadi begini intinya, bahwa tanda kekuasaan Allah itu ada dua ya, ayat kauniyah dan ayat syariah. Tanda secara kauni yaitu makhluk itu ya, kita ini seluruh alam semesta ini, dan juga yang kedua ya, kita bisa tahu Allah itu dari ayat-ayat syariah, yaitu Al-Quran, wahyu yang Allah sampaikan baik melalui Al-Quran maupun hadis Nabi ya, kita bisa kenal Allah dari dua perkara ini ya. Fa fi kulli syai'in ya, ada bait syair yang Syekh Utsaimin bawakan, fa fi kulli syai'in lahu ayah ya tadullu ala annahu wahidun ya, dalam segala sesuatu itu ada tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu satu ya. Kemudian ya, kata Syekh Utsaimin, kullu hadhihi min ayatillahi dalati ala kamalil qudrati wa kamalil hikmati wa kamalir rahmati ya. Segala sesuatu ini ya, yang kalimat wa min ayatihi lailu wan naharu wasyamsu wal qamar ya, di antara tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang ya, kemudian matahari dan bulan, dan di antara makhluk Allah adalah bumi yang tujuh dan langit yang tujuh ya. Maka kata Syekh Utsaimin ya, kullu hadhihi, segala sesuatu ini merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan kesempurnaan kudrah, kekuasaan Allah, yang menunjukkan juga atas kekuasaan hikmah Allah, atas kesempurnaan hikmah Allah, yang menunjukkan pula kesempurnaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fasyamsu ayatun, kita ambil contoh matahari. Ini merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Likauniha tasiru sairon muntadiman badi'an mundu khalaqahallahu ya, kita lihat contohnya matahari ini ya. Matahari itu ya, sebagaimana Allah ciptakan, dia berjalan dengan jalan yang teratur ya, beredar dengan peredaran yang teratur ya, sangat indah, sangat luar biasa sekali ya, semenjak Allah ciptakan ya. Wa ila an ya'dhanallahu ta'ala bi kharabil alam, dan terus akan begitu sampai Allah izinkan nanti adanya kerusakan segala sesuatu nanti, kerusakan alam semesta ya. Fahiya tasiru limustaqarrin laha kama qala ta'ala, maka matahari itu memiliki peredaran yang telah Allah ciptakan ya, di mana Allah mengatakan wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim ya, surat Yasin ayat 38. Dan matahari itu berjalan ya, di garis edarnya, masya Allah ya. Itulah, demikian itulah ya, takdir ya, yaitu penciptaan ya, ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang maha
besar lagi maha mengetahui. Masya Allah. Jadi matahari jangan dipikir ya, jalan sakarpe begitu. Wis pokoknya begitu. Tapi itu ada Allah telah ciptakan bagi matahari itu peredarannya. Ya, wahya min ayatillahi ta'ala ya. Dan matahari ini ya, termasuk tanda kekuasaan Allah Ta'ala bihajmiha wa athariha, dengan bentuknya dan juga pengaruhnya, manfaatnya. Amma hajmuha fa'adimun kabir ya, bentuknya sangat besar ya. Wa amma atharuha ya, fama yahsulu minha minal manafi'i lil ajsami wal asjari wal anhari wal bihari wa ghairi dzalika. Adapun pengaruh dari keberadaan matahari itu kita bisa rasakan ya. Nah, dengannya kita bisa memperoleh manfaat bagi tubuh kita. Pohon-pohon juga bisa mendapatkan manfaat ya. Sungai-sungai bisa. Nah, laut juga demikian mendapatkan manfaat dari adanya matahari itu. Fa idza nadharna ila syamsi hadhihi al-ayatul 'azimah ma maddal bu'dul ladzi bainana wa bainaha ma'a dzalika fa innana najidu hararataha hadhihi al-hararatul 'azimah. Ya. Kalau kita lihat, kita teliti lagi matahari itu ya, itu benar-benar merupakan tanda yang sangat besar bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedemikian jauhnya matahari itu ya, yang kita antara matahari itu sedemikian jauhnya, tetapi bersamaan dengan jarak yang sangat jauh ini ya, kita masih bisa merasakan panasnya ya. Ya, panas yang sangat besar seperti yang kita rasakan ini. Thummandur madza yahdutsu fiha minal idha'atil 'azimati allati yahsulu biha tawfiru amwalin katsiratin 'alan nasi. Kemudian renungkan pula, lihat juga ya, dari matahari itu apa yang bisa kita ambil ya, dari apa? Sinar yang sangat besar, yang sangat agung, yang dengannya kita bisa menghemat sekian banyak harta ya. Fa innan nasa fin nahari yastagnuna an kulli idha'atin. Kalau siang semua manusia itu cukup tidak perlu ya, tidak perlu pakai penerangan, cukup dengan satu matahari saja. Wa yahsulu biha maslahatan kabiratan linnasi min tawfiri amwalihim wa yu'iddu hadza minal ayati allati la nudriku illa yasira minha ya. Dan dengan adanya matahari itu ya, kita bisa mendapatkan maslahat yang sangat besar ya. Dengan itu ya, dengan adanya matahari itu kita bisa menghemat banyak sekali sumber daya ya, dana, kita bisa menghemat banyak sekali harta kita ya. Dan itu dianggap itu termasuk ya, dari tanda kekuasaan Allah yang kita tidak akan bisa ya, menghitungnya tadi ya. Kita hanya mengetahui sedikit darinya kalau kita mau merenungi. Masya Allah, ini baru matahari aja ya, kalau kita bayangkan, kita renungkan, ternyata manfaatnya luar biasa ya. Saya tadi menyebut bisa menghemat energi kan. Coba kita benar-benar tuh kalau lihat, kalau matahari ya, kalau nggak ada mataharinya pas malam bagaimana, harus nyalakan lampu dan sebagainya ya. Dan itu kalau manusia nggak berpikir ya biasa-biasa aja gitu. Tetapi kalau dia ternyata bisa memikirkan, itu tanda kekuasaan Allah, nah baru dia tahu kalau itu adalah hal yang sangat luar biasa. Kadzalika al-qamar, demikian pula bulan, min ayatillahi azza wa jalla, termasuk tanda kekuasaan Allah azza wa jalla. Haitsu qaddarahu manazila likulli lailatin manzilatan, di mana Allah telah tetapkan bagi bulan itu setiap malamnya garis edarnya ya, tempat edarnya. Allah mengatakan wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'adal kal urjunil qadim ya. Dan bulan kami telah takdirkan, kami telah tetapkan bagi bulan itu kedudukan ya. Jadi garis edarnya bulan itu, kalau antum lihat, antum sadari ya, tanggal 1 di mana, bulannya bentuknya apa ya kan, sabit. Nanti bulan kedua sabitnya lebih terang, tanggal 2, tanggal 3 lebih terang lagi, nanti terus saja sampai tanggal 15 dia tempatnya pun berbeda. Dan dia jadi bunder, sesar, bulan purnama kalau orang Jawa bilang ya. Lalu nanti terus ya ada kal urjunil qadim ya, nanti akan dia
tambah hari tanggal 16 terus sampai akhir bulan tanggal 20-an ya kan, itu akan kembali lagi kecil. Nah, ya. Nah inilah ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ra mlaku karepe dhewe, tapi telah Allah tetapkan garis edarnya. Fahuwa yabdu saghiran thumma yakbur ruwaidan ruwaidan. Ya, maka bulan itu tadinya kecil, ya. Lalu tambah besar sedikit demi sedikit. Hatta yakmula thumma ya'udu ilan naqsi. Ya, sampai sempurna tanggal 15 bulan purnama tadi, lalu kembali kecil lagi. Ya. Wa huwa yushbihul insan haitsu annahu yukhlaqu min dha'fin thumma la yazalu yataraqqa min quwwatin ila quwwatin hatta ya'udu ila dha'fi marratan ukhra fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Ya, maka bulan itu seperti manusia, kata Syekh Utsaimin, teribaratkan seperti manusia, ya. Yang manusia kan seperti itu, ya. Tadinya dha'f, tidak memiliki kekuatan, ya. Lalu tumbuh taraqqa ya, apa ya, tarok tumbuh terus menerus, ya, sampai akhirnya kuat kokoh. Lalu setelah kokoh itu di usia tuanya kembali lagi menjadi lemah. Maka maha berkah Allah Subhanahu wa taala, ya, satu-satunya yang menciptakan, yang terbaik dalam menciptakan segala sesuatu, ya. Masya Allah, ini ya tolong dihafalkan, ya, matanya. Dan ini kita segera UTS, baik lisan maupun tulisan. Maka matanya untuk nanti insya Allah segera saya tagih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.